Kajian Kitab. Mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala jalla wa ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwani wa akhwati fillah, azanillah wa iyyakum. Kaifa halukum jami'an? Gimana kabar antum semuanya? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada sore kali ini kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa menggunakan nikmat-nikmat Allah untuk ketaatan kepadanya dan menggunakan waktu yang Allah berikan kepada kita dengan sebaik-baiknya, dan diantaranya dengan menuntut ilmu agama. Semoga waktu kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, umur kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, masa muda kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi orang-orang yang beruntung. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih berbicara atau membahas tentang keutamaan akhlak yang mulia. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mengulang sedikit dari apa yang sudah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memiliki akhlak yang mulia. Maka orang-orang yang memiliki akhlak yang mulia, maka mereka adalah orang-orang yang akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara tujuan Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Maka ini menunjukkan keutamaan akhlak yang mulia. Kemudian saudaraku dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara akhlak yang mulia, di antara keutamaan akhlak yang mulia, bahwa akhlak adalah merupakan salah satu faktor terbanyak yang memasukkan seseorang ke dalam surga. Artinya dengan akhlak yang mulia, maka ini merupakan sebab potensi seseorang untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga akhlak yang mulia adalah barometer, mizan, standar keimanan seseorang. Artinya kesempurnaan iman seseorang dilihat dari akhlaknya. Ketika dia belajar ilmu agama, dia belajar tauhid, dia belajar tentang lawannya, dari lawannya itu kesyirikan, dia mempelajari agama ini, maka jika benar imannya, maka tentunya akhlaknya
akan menjadi baik. Karena hati adalah pokok, dasar, sumber. Apabila hati itu baik, maka yang keluar, yang akan tampak, yang akan muncul ya dari perilakunya, dari ucapannya juga akan kebaikan. Nabi SAW telah menyebutkan idza salahat salahal jasadu kulluh. Apabila hati itu baik, maka semuanya anggota tubuhnya akan menjadi baik. Ucapannya baik, kemudian perilakunya, sikapnya kepada manusia, muamalahnya itu akan menjadi baik. Baik muamalah kepada Allah Subhanahu wa taala, salatnya, ibadah-ibadah yang lainnya, ataupun muamalah kepada manusia. Dan juga sebaliknya, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Apabila rusak hati seseorang, dipenuhi banyak penyakit hati, maka rusak pula seluruh tubuhnya. Rusak ucapannya, perilakunya, sikapnya, muamalahnya kepada Allah, ibadahnya, dan muamalah kepada manusia. Ala wahyal qalb, ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Maka sungguh ya Nabi SAW telah menyebutkan bahwa orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Dan ini mencakup akhlak kepada Allah, ya dengan mentauhidkannya, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah sesuai dengan tuntunan Rasulullah, dan akhlak kepada manusia. Berbuat jujur, tidak ya membohongi atau tidak menipu manusia, tidak ya merendahkan manusia, dan ya akhlak-akhlak yang lainnya. Suka memaafkan. Nah, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Wa khiyarukum khiyarukum linisaihim. Dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dengan keluarganya. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian di antara keutamaan akhlak yang mulia, bahwa semakin seseorang memiliki akhlak yang mulia, maka dia akan semakin dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahabbakum ilayya ahasinukum akhlaqa." Sesungguhnya orang yang paling aku cintai adalah orang yang paling baik akhlaknya. Al-muwatta'una aknafa, yang mudah bergaul. Orang-orang ya yang baik kepribadiannya. Alladzina ya'lifun ya'lafun wa yu'lafun. Itu orang-orang yang mudah bergaul dengan manusia dan juga mudah diajak bergaul oleh manusia. Maka saudaraku dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara salah satu kunci yang memudahkan seseorang untuk bergaul dengan manusia adalah memiliki sifat, sikap tawadhu, kerendahan hati, jauh dari sifat kesombongan. Seorang yang mudah bergaul dengan manusia, mudah diajak bergaul, mudah diakrabi oleh manusia, adalah orang-orang yang memiliki sikap tawadhu, kerendahan hati, tidak ada atau jauh dari sifat angkuh. Nah, begitulah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah hadis yang diceritakan oleh Uqbah bin Amir radhiyallahu an. Beliau pernah bercerita, hadis ini riwayat Imam Ibnu Majah dan dinilai sahih oleh Syalbani rahimahullah dalam Sunan Ibnu Majah.
dan juga dalam kitabnya As-Sahihah. Sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu bercerita bahwa suatu ketika ada seorang yang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajaknya bicara. Rasulullah mengajaknya bicara. Maka orang yang diajak bicara oleh Rasulullah tersebut gemetaran, saking canggungnya, karena berhadapan dengan Rasulullah. Canggung. Kalau kita ya nggak pede, ya gemetaran. Dan Rasulullah SAW memperhatikan orang tersebut. Maka Rasulullah SAW berusaha untuk menenangkan orang tersebut. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hawwinna 'alaika, fa inni lastu bimalikin, innama ana ibnu imra'atin ta'kulul qadida." Maka Rasulullah SAW berkata kepada lelaki tersebut, menenangkan dia. "Hawwinna 'alaika." Kalau bahasa kita, kamu tenang saja. Kamu tenang saja. Santai, santai. Tenang. Fa inni lastu bimalikin. Aku bukanlah seorang raja. Innama ana benu imra'atin ta'kulul qadid. Aku hanyalah seorang anak dari wanita yang makan daging yang dikeringkan. Bagaimana ketawaduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat orang yang ada di hadapannya ya canggung, gemetaran. Rasulullah SAW berusaha untuk menenangkannya dengan ucapannya, aku, ya bagaimana kerendahan hati Rasulullah SAW. Aku hanyalah seorang ya anak wanita yang makan daging. Aku adalah anak dari sewanita biasa. Aku bukan raja. Padahal Nabi SAW telah mengatakan, ana sayyidu aladi Adam yaumal qiyamah. Aku adalah penghulunya manusia, ya, pimpinan manusia kelak di hari kiamat, orang yang paling mulia kelak di hari kiamat, ya, di muka bumi ini, manusia yang paling mulia. Namun beliau adalah seorang yang memiliki akhlak yang mulia, kerendahan hati, mudah bergaul, tidak hanya kepada orang-orang yang bangsawan, bukan hanya bergaul dengan orang-orang yang sahabat-sahabat senior saja, hatta sampai kepada orang-orang seorang yang bertanya kepada Nabi, bertemu dengan Nabi yang barangkali Nabi tidak begitu mengenal orang tersebut, namun Nabi SAW ya tetap bersikap rendah hati, tawadhu. Maka saudaraku dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita bergaul kepada manusia tidak pilih-pilih, selama dia orang muslim, selama dia orang yang beriman, ya, maka hendaknya kita bergaul kepadanya. Namun yang menjadi teman dekat kita, teman kita curhat, teman kita mencari atau meminta musyawarah, meminta pendapat, inilah teman-teman yang baik, ya, teman yang benar-benar ya taat kepada Allah dan Rasulnya, sehingga dialah yang akan ya memberikan motivasi di saat kita sedang futur. Dialah yang mengingatkan kita ketika kita lalai. Namun teman yang buruk inilah yang akan menyeret seseorang kepada murka Allah Subhanahu wa taala, membuat seseorang melalaikan kewajiban dari Allah. Udah itu nanti aja. Sekarang kita di dunia kita nikmati dulu. Tobat nanti, masih banyak, kita masih muda. Ini adalah was-was dari teman yang buruk. Saudaraku dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya seorang muslim yang sejati adalah seorang yang mudah bergaul dan ya mudah diajak bergaul. Alladzina ya'lafun wa yu'lafun, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah bergaul dan diajak bergaul. Dan jadilah seorang muslim yang kehadirannya
dinanti-nanti oleh manusia. Kehadirannya menyejukkan hati, ucapannya menyejukkan hati kita. Bahkan ketidakhadirannya, dia tidak datang disesali. Kenapa si fulan tidak datang? Kemana beliau? Jadi ketidakhadirannya disesali oleh manusia. Karena ucapannya, sikapnya yang baik, yang bijak, yang lemah lembut. Inilah yang membuat manusia menanti-nanti kehadirannya. Bukan malah sebaliknya, yang mana manusia kehadirannya disesali oleh manusia. Ketika dia datang bertemu dengan manusia, kepada orang-orang, maka sikapnya kasar, ucapannya menyakiti manusia, sehingga kehadirannya disesali. Kenapa lah pula dia datang? Aduh, dia lagi. Karena ucapannya tidak menyejukkan pandangan, tidak menyejukkan hati, malah membuat hati sempit. Ucapannya tidak enak didengar, bahkan dijauhi oleh manusia. Enggak ada yang mau dekat dengan dia, tidak ada yang mau berteman dengan dia, tidak ada yang mau yang bergaul dengan dia, karena khawatir terkena ucapan yang tajam dan juga sikapnya yang kasar. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyebutkan orang-orang yang semacam ini, orang-orang yang dijauhi oleh manusia karena takut dari keburukannya, ini adalah seburuk-buruknya manusia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ancaman dan juga peringatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna syarran nasi manzilatan indallahi yaumal qiyamah. Sesungguhnya manusia yang paling jelek, yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat, man wada'ahu aw tarakahun nas. Itu orang yang dijauhi oleh manusia. Manusia enggak mau dekat dengan dia. Dijauhi, ditinggalkan oleh manusia. Ittiqa'a fuhsyih. Karena apa? Karena manusia takut dari kejelekannya. Ya, perhatikan ya, seseorang dijauh oleh manusia karena akhlak yang buruk, perangai yang buruk. Ya, takut dari kejelekannya. Maka saudaraku dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebaliknya, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, memiliki kedudukan yang tinggi, adalah orang-orang yang manusia yang mana kehadirannya dinanti-nanti oleh manusia, memiliki akhlak yang baik, ucapannya lembut, menyejukkan hati, sikapnya lemah lembut. Maka saudaraku dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita terus berusaha untuk menjadi orang-orang yang memiliki akhlak yang mulia, terus memperbaiki. Sering kita koreksi, sering kita introspeksi, apa yang kurang dari diri saya. Oh, saya yang kurang ini. Ya, dari sisi ini saya kurang. Terus berusaha. Karena Nabi SAW bersabda, "Waman yatasabbar yusabbirhullah." Barang siapa yang berusaha untuk sabar, maka Allah akan menjadikan dia orang yang bersabar. Ada akhlak-akhlak yang harus diusahakan. Nanti kita akan masuk pembahasan juga. Ada akhlak yang memang menjadi watak, sudah menjadi pribadinya pemaaf, pribadinya tutur katanya santun, ya, sikapnya lemah lembut. Ada yang memang sifat bawaan, ada yang sifatnya pemarah, tapi itu bisa diusahakan, berusaha
Makanya Nabi SAW mengatakan, waman yatasabbar yusabbirullah. Barang siapa yang berusaha, bersungguh-sungguh melawan nafsunya, melawan dirinya dari sifat ya yang awalnya nggak sabar, dia berusaha jadi penyabar, dan itu bisa diusahakan. Nah, jadi bukan ya aku watakku seperti ini, sifatku memang seperti ini, mau gimana lagi? Nah ini nggak benar. Makanya ada perintah dari Nabi untuk berusaha. Ada ganjaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang berusaha memiliki akhlak yang mulia. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullah. Nah, maka saudaraku rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadilah orang-orang yang ya diharapkan kehadirannya, yang manusia merasa tenang dengan keberadaannya di sisi mereka, bukan sebaliknya menjadi orang-orang ini dijauhi oleh manusia karena akhlak yang buruk, sifat yang buruk. Saudaraku rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian di antara keutamaan akhlak yang mulia, maka semakin seseorang memiliki akhlak yang mulia, maka semakin tinggi derajatnya di surga kelak di akhirat. Tentu ini merupakan kabar gembira bagi kita, saudaraku rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau dilihat dari sisi amal ibadah, sangat jauh kita dari ya ibadah yang sempurna. Terkadang ibadah kita, sholat kita masih dicampuri dengan terbawa, terpikir perkara-perkara dunia. Di saat sholat Allahu Akbar, terpikir usahanya, terpikir hobinya, atau apa saja yang merupakan perkara dunia. Padahal ketika seorang hendak sholat, tinggalkan urusan dunia. Karena sekarang dia akan berhadapan dengan Allah. Dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia bisa khusyuk, bisa fokus dalam beribadah. Bahwa ketika dia sholat, dia sedang menghadap Allah, dia sedang bermunajat kepada Allah, bercakap-cakap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang tidak dihadirkan. Atau itu datang di tengah-tengah sholat, sehingga seseorang sampai lupa berapa rakaat yang telah dia lakukan. Allahu Akbar, nanti saya mau makan, nanti mau saya minggu depan saya mau begini. Nah itu banyak muncul itu. Dan memang ada syaitan khusus yang menggoda manusia di saat sholat. Uzkur kaza, ingat ini. Begitu. Maka kualitas ibadah seseorang dalam sholatnya itu berbeda-beda. Ada yang sempurna, ada yang kurang, ada bahkan yang ya sedikit. Ya, nah demikian. Maka saudaraku rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menyadari kurangnya kita jauh dari kesempurnaan ya, atau benar-benar sempurna melaksanakan ibadah kepada Allah, kita tambahi dengan apa? Dengan amalan-amalan yang sunnah. Karena amalan yang sunnah tersebut akan menambal kekurangan-kekurangan pada amalan yang wajib. Kelak Allah Subhanahu wa taala akan perintahkan ketika melihat amal ibadah seseorang yang wajib masih kurang, coba lihat amalan-amalan yang sunnah dari hambaku. Maka saudaraku rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau dari amal ibadah masih banyak lalainya kita. Walaupun kita tetap berusaha memacu diri kita untuk senantiasa ya berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ya iman itu bertambah dan berkurang, naik turun. Nah, maka kita berharap dengan akhlak yang mulia, sesuatu yang mudah kita lakukan, bisa kita praktekkan dan membuahkan pahala yang banyak. Contoh ya,
Seseorang senyum kepada saudaranya. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Kemudian ketika bertemu dengan saudaranya mengucapkan salam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Nanti kita akan bahas ketika masuk pembahasan salam. Ada salah seorang sahabat, kalau tidak salah Abdullah bin Umar atau Abdullah bin Mas'ud. Kalau tidak salah Abdullah bin Umar. Yang pergi ke pasar hanya untuk mengucapkan salam, bukan untuk belanja. Assalamualaikum. Maka itu merupakan mendatangkan pahala. Jadi aktivitas-aktivitas kita sehari-hari yang bekerja, ya, yang kerjanya di kantor, yang kerjanya jual beli, pengusaha, yang kerjanya mungkin mengajar atau apa saja. Dia praktekkan nilai-nilai keislaman, perintah Allah. Dia berkata yang lembut, ya. Kemudian dia berkata jujur, bersikap lemah lembut, ya, berwajah manis. Semua akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ya, tentu saudaraku dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, terutama bagi para lelaki yang mereka bekerja keluar rumah, banyak berjumpa dengan manusia. Nah, maka sungguh, ya, begitu juga bagi para wanita, ibu-ibu, ya, kepada anak-anaknya, kepada tetangga-tetangganya. Nah, semua kita, manakala kita memiliki akhlak yang mulia, berapa banyak pahala yang akan kita dapatkan. Ketemu di jalan, assalamualaikum Pak, ya, kemudian bertanya kabarnya. Kemudian ketika di rumah kita mendengar saudara kita sakit, kita jenguk. Nah, nanti itu juga akan sampai pembahasannya keutamaan orang-orang yang menjenguk orang sakit. Banyak sekali. Maka ini bagian dari akhlak yang mulia. Maka dengan akhlak yang mulia, seseorang akan banyak mendapatkan pahala-pahala, kebaikan-kebaikan. Nah, Rasulullah SAW bersabda, Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqa. Rawahu Tirmidzi wa hasanahu Al-Albani rahimahullahu taala. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang yang paling aku cintai, kata Rasulullah SAW, dan yang paling dekat tempat duduknya kelak di surga di hari kiamat denganku, kata Rasulullah, ahasinakum akhlaqa, itu orang-orang yang paling baik, yang paling mulia akhlaknya. Maka saudaraku dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan dengan akhlak yang mulia, semakin tinggi, semakin mulia akhlak seseorang, maka akan semakin tinggi derajatnya kelak di surga. Siapa di antara kita yang tidak ingin surga, berada di surga, dikumpulkan bersama Rasulullah dan para sahabatnya, dengan orang-orang siddiqin wasyuhada wassalihin. Maka di antara sebabnya itu dengan akhlak yang mulia. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian di antara keutamaan akhlak yang mulia juga bahwa dengan akhlak yang mulia akan membuahkan banyak pahala. Yang itu sudah ana singgung tadi. Dengan akhlak yang mulia akan membuahkan pahala yang banyak. Karena mudah untuk dilakukan. Kalau hatinya, ya, sudah dipenuhi dengan iman, yakin dengan ganjaran Allah, yakin dengan janji Allah, yakin dengan adanya hari akhirat, hari pembalasan, maka dia akan dimudahkan memiliki akhlak yang mulia. Dan juga akhlak yang mulia memiliki cakupan yang sangat luas untuk bisa mendatangkan pahala, meraih pahala. Rasulullah SAW bersabda, Innakum lan tasa'un nasa bi amwalikum walakin yasa'uhum minkum bastul wajhi wa husnul khuluq. Sesungguhnya kalian tidak bisa meliputi hati manusia dengan harta. Artinya
Kita tidak bisa membuat manusia suka dengan kita dengan harta kita semuanya, karena harta kita terbatas. Untuk membuat orang itu senang dengan kita, suka dengan kita, nggak bisa dengan harta, nggak cukup. Harta manusia terbatas untuk meliputi hati manusia. Walakin yasa'uhum minkum bastul wajhi. Namun hal itu kalian bisa meliputi hati manusia, membuat manusia senang kepada kita dengan bastul wajhi, dengan wajah yang berseri-seri. Wa husnul khuluq, dan akhlak yang mulia. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dengan akhlak yang mulia, senyum, menyapa dan yang lainnya, ini mudah kita aplikasikan. Dan ini cakupannya sangat luas, semua orang bisa kita aplikasikan dengan orang tua kita, ini terutama dengan orang tua kita, saudara-saudara kita, teman rekan kerja kita, dengan wajah yang berseri-seri, akhlak yang mulia, maka akan semakin banyak pahala yang kita dapatkan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian di antara keutamaan akhlak yang mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menjadikannya orang-orang yang berakhlak yang mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara doa beliau dalam salat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Nasa'i dan Daruqutni, hadis ini disahihkan oleh Syalbani rahimahullah. Nabi pernah berdoa, Allahumma hdini li ahsanil a'mal wa ahsanil akhlaq. Ya Allah, tunjukkanlah aku kepada amalan yang terbaik. Tunjukkanlah kepadaku, beri petunjuk aku untuk mengamalkan amalan yang terbaik. Wa ahsanil akhlaq, dan tunjukkan kepadaku akhlak yang paling baik, akhlak yang terbaik. La yahdi li ahsaniha illa anta, di mana tidak ada yang dapat menunjukkan yang akhlak yang terbaik kecuali Engkau ya Allah. Wa qini sayyi'al a'mal wa sayyi'al akhlaq, dan jagalah aku ya Allah dari amalan yang buruk dan akhlak yang buruk. La yaqi sayyi'aha illa anta, tidak ada yang mampu, yang dapat menjauhkan aku dari keburukannya kecuali Engkau ya Allah. Nabi SAW juga berdoa di kesempatan yang lain, Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau menjadikan fisikku bagus, maka perbaguslah akhlakku. Maka saudaraku dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwasanya akhlak yang mulia memiliki kedudukan yang tinggi dalam agama kita. Nabi SAW juga pernah berdoa kepada Allah lebih khusus lagi. Nabi SAW bersabda, Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kemungkaran akhlak, yaitu akhlak yang mungkar, amalan yang mungkar, dan hawa nafsu. Karena memang yang kita harapkan kita memiliki akhlak yang mulia, amalan kita baik, dan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari hawa nafsu yang mengajak kepada keburukan. Maka saudaraku dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disebutkan oleh Al-Safiranda hafizahullah taala, bahwasanya ketika seorang memiliki akhlak yang mulia di dunia sebelum di akhirat, di dunia dia akan mendapatkan di antara 3 faidah. Yang pertama, ketentraman hati. Hatinya akan tenang, tentram. Karena apa? Karena dia berbuat baik kepada manusia, senyum, jujur. Berbeda dengan apa? Orang yang dusta, orang yang berbohong, maka dia akan resah. Nanti kalau ketahuan gimana? Tidak tenang.
Ya. Nah, maka orang yang memiliki akhlak yang mulia akan tentram hatinya. Nah, kemudian mendekatkan yang jauh, ya, yang awalnya ya jauh, yang awalnya mungkin ada saudaranya membencinya, atau bahkan kerabatnya mungkin membencinya karena mungkin ya berbeda, ya berbeda pandangan dalam agama. Nah, bahkan musuh sekalipun bisa menjadi teman dengan akhlak yang mulia dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang awalnya memusuhi kita karena kita balas dengan kebaikan. Ada orang berbuat buruk, kita balas dengan kebaikan. Maka dengan akhlak yang mulia, yang awalnya musuh, memusuhi, menjadi teman yang dekat. Nah, kemudian dengan akhlak yang mulia, seseorang akan dijauhkan dari banyak macam keburukan-keburukan yang seharusnya menimpanya, yang mungkin bisa menimpanya. Dengan akhlak yang mulia, dia terjaga dari keburukan-keburukan. Ini di perkara, ya, ini diantara faidah ya duniawi yang ia akan peroleh. Maka saudaraku rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan akhlak yang mulia adalah memiliki kedudukan yang tinggi dalam agama kita. Saudaraku rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian satu hal yang harus kita yakini, yang harus kita ketahui, bahwasanya akhlak itu merupakan pemberian dari Allah. Sebagaimana rizki, Allah Subhanahu wa taala yang telah membagi-bagi akhlak, sebagaimana Allah telah membagi-bagi rizki. Hal ini sebagaimana perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, innallaha qasama bainakum akhlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membagi untuk kalian akhlak kalian, sebagaimana Allah telah membagi untuk kalian rizki kalian. Maka saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hal rizki kita berusaha untuk apa? Mencari rizki. Tapi kita bertawakal kepada Allah, Allah yang menentukan. Maka begitu juga dalam hal sikap akhlak yang mulia harus kita upayakan. Ya, harus kita usahakan. Tidak berhujah, ya aku memang orangnya begini. Ya kalau mau dengan saya berteman ya seperti inilah saya. Tidak seperti itu. Ya. Sebagaimana rezeki kita usahakan untuk menjemput rezeki tersebut. Ya, bahkan kita jika satu usaha belum cocok, masih gagal, coba ya strategi yang lain, kan seperti itu. Ya. Belajar ilmunya, kita praktekkan. Nah, begitu juga akhlak, butuh kita usahakan, butuh kita praktekkan. Nah, maka begitu juga saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rizki naik turun, kan begitu. Kadang banyak, kadang sedikit. Akhlak begitu juga. Kadang sangat bagus, kadang bisa turun, bisa down. Ya, maka di saat kita dalam kondisi futur, saat down, cepat-cepat segera untuk bisa mengecas lagi. Dengan apa? Baca Al-Quran, datangi majelis ilmu. Karena itu akan menambah keimanan kita. Baca Al-Quran, mempelajari agama ini, menghadiri majelis ilmu, maka akan turun ketenangan, turun hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bertemanlah dengan orang-orang atau teman-teman yang soleh. Sehingga di saat ya akhlak kita lagi apa? Down, lagi turun, ada teman-teman yang apa? Yang mengingatkan, menasehati, akhi, ini enggak boleh, dilarang. Jadi kalau ada saudara kita yang menasehati kita, ya dengan diam-diam nasihati kita, itu tandanya apa? Dia sayang kepada kita. Bukan malah kita marah. Seharusnya ketika ada saudara kita yang menasihati kita, apa kita ucapkan? Jazakallah khairan.
Masih ada saudara teman kita yang menasehati, masih ada orang yang peduli dengan kita. Kalau orang sudah tidak peduli dengan kita, ya, membiarkan kita, ya, itu tandanya apa? Ya, tanda keburukan bagi kita. Maka saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau masih ada saudara kita yang menasehati kita, mengingatkan kita, itu tandanya saudara kita adalah, ya, teman yang sejati, teman yang sebenarnya. Dia cinta kepada kita. Maka jangan kita balas dengan marah. Bahkan dengan ucapan biarkan aku, jangan kau urusi aku, urusi dirimu. Nah, maka saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi akhlak itu naik dan turun. Maka kita harus punya strategi. Di saat iman saya turun, di saat akhlak saya turun, ya, maka harus segera kita, ya, naikkan kembali dengan membaca Al-Qur'an, ya, berteman dengan teman yang soleh. Kemudian saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nah, jadi, ya, intinya insyaallah pada pertemuan berikutnya jika Allah mudahkan, jadi akhlak itu terbagi menjadi dua. Ada akhlak yang jibilli, akhlak yang merupakan watak asli yang bawaan. Ada akhlak muktasab, akhlak yang diusahakan. Nah, seperti itu. Jadi ada watak yang asli yang memang bawaannya itu, ya, seorang yang penyabar, seorang yang santun. Ada yang, ya, bawaannya mungkin pemarah, ya, tidak penyabar dan yang lainnya. Tapi itu bisa diusahakan. Makanya ada yang macam yang kedua, akhlak yang diusahakan. Nah, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian barangkali yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang memiliki akhlak yang mulia. Kemudian ketika kita menyadari ada akhlak-akhlak yang tidak baik, yang tidak baik dalam diri kita, kita usahakan untuk rubah, ya, dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha memohon kepada Allah dan kita apa? Praktekkan sedikit demi sedikit. Semoga dengan itu kita menjadi orang-orang yang memiliki akhlak yang mulia. Demikian kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.